Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minam dasyakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amaka mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Nama saya Muhammad Naufal Jaidil Mukti, jurusan Informatika kelas E. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemrograman C++ tentang Q, yang mana di sini menjelaskan tentang antrian puskesmas. Seperti kita ketahui bahwasanya itu Q itu dalam definisi Q itu first in last out, yaitu yang pertama kali itu masuk dalam pemrograman tersebut akan keluar terakhir. Dimulai dari pertama itu, tujuan dari programan ini untuk mencari running seperti soal yang berikut, yaitu yang pertama harus munculkan output menu antrian puskesmas, ya seperti di gambar ini, tambah pelanggan, panggil pelanggan, dan yang lain-lain. Yang kedua itu harus ada pilihan 1, yang kedua itu harus ada pilihan 3, dan yang seterusnya seperti yang gambar berikut. Lanjut ke penjelasannya. Dari pemrograman pertama terdapat deklarasi include, deklarasi yang berisi library include IOStream. IOStream itu digunakan untuk library untuk input-output standar dalam C++. Yang kedua juga library include Q digunakan untuk pemrograman Q. Include string itu digunakan untuk library untuk menggunakan tipe data string. Jadi jikalau kita ingin menggunakan string harus menggunakan include string. Terus selanjutnya using namespace std. Using namespace std itu untuk mendeklarasikan penggunaan namespace std sehingga tidak perlu menuliskan std lagi. Jadi jika di sini udah ada using namespace std, maka di bawahnya itu tidak perlu menggunakan std lagi. Di bawahnya di sini di cout, std cout tidak usah menggunakan hal tersebut, tidak menggunakan kata tersebut, karena sudah dipusatkan pada using namespace std. Lalu deklarasi kelas itu di sini kelas puskesmas Q. Kelas ini memiliki satu atribut antrian yang bertipe Q of string. Terdapat tiga metode anggota. Yang pertama tambah pelanggan. Yang pertama tambah pelanggan, dan yang kedua itu panggil pelanggan, dan yang ketiga itu seperti di layar ini, tampilkan antrian pelanggan, dan yang keempat yaitu keluar. Tampilkan pelanggan. Apa maksudnya tampilkan pelanggan? Tambah pelanggan yaitu menambahkan nama pelanggan ke dalam antrian. Seperti di awal tadi, Q itu first in, definisi dari Q itu first in last out. Yang pertama masuk akan terakhir keluar. Jadi tambahkan pelanggan tersebut dengan menambahkan nama, panggil pelanggan ini yang nomor 2 ini untuk memanggil pelanggan yang berada di dalam antrian, di depan antrian. Yang ketiga tampilkan antrian itu untuk menampilkan pelanggan yang ada dalam seluruh pelanggan yang ada dalam antrian. Jadi yang pertama itu untuk menambahkan pelanggan, berikan nama, dan yang kedua itu untuk panggil pelanggan yang berada di depan antrian, dan yang ketiga itu untuk tampilkan seluruh antrian yang ada di dalamnya. Yang keempat itu untuk keluar dari program, yaitu akhir program.
implementasi menu. Setelah Puskesmas Q ini ada yang namanya implementasi menu. Sebelum implementasi menu terdapat fungsi main yang dimana tersebut diambil dari kata Puskesmas Q tersebut. Membuat objek Puskesmas dari kelas Puskesmas Q. Apa maksudnya? Menampilkan menu pilihan untuk pengguna menggunakan loop while untuk memungkinkan pengguna memilih menu secara berulang. Jadi jika di sini menggunakan while do, maka codingannya itu berjalan terus, diulang, dieksekusi terus, bukan cuma satu kali. Jika terdapat tipe data while, akan di looping terus sehingga akan berhenti jikalau sudah diketikkan 4 keluar gitu. Di dalam loop while tersebut terdapat memproses pilihan dan terdapat sebuah switch statement yang akan memproses pilihan pengguna sesuai dengan menu yang ditampilkan. Opsi menu termasuk menambahkan pelanggan, memanggil pelanggan, menampilkan antrian, dan keluar dari program. Implementasi menu, jika pengguna memilih untuk menambahkan pelanggan, apabila kita memilih untuk menambahkan pelanggan, nomor 1 ini, tambah pelanggan, maka pengguna diminta untuk masukkan nama pelanggan dan nama pelanggan tersebut ditambahkan ke dalam antrian. Contoh, kita run dulu. Di outputnya tersebut langsung meminta masukkan keyboard. Kita masukkan saja nomor 1, lalu pencet enter, maka akan mengeluarkan output masukkan nama pelanggan. Kita masukkan saja namanya, contoh Asep. Setelah itu kita pencet enter lagi, diminta masukkan pilihan lagi, masukkan keyboard. Jika pengguna memilih untuk memanggil pelanggan yang berada di depan antrian akan dipanggil. Yang ada di depan antrian akan dipanggil. Coba kita pencet panggil pelanggan. Jadi Asep yang dipanggil. Semuanya contoh kita menambah pelanggan 2, akan terjadi output seperti apa? Coba kita buat lagi. Berikan tambahan lagi, contoh Boger. Kita pencet enter saja, kan sudah ditambah Bogernya kan. Lalu kita panggil lagi pelanggannya, pencet 2, set. Meskipun tadi sudah ada Asep yang ditambahkan, akan tapi selanjutnya itu menambahkan pelanggan lagi yang bernama Boger, maka Asep tersebut saat meminta 2 panggil pelanggan, maka bukan Asep yang dipanggil, akan tapi Boger. Karena rumus dari Q itu yang pertama masuk akan keluar terakhir. Maka pada saat dipanggil itu pelanggannya, yang dipanggil itu bukan yang pertama dimasukkan, akan tapi yang terakhir gitu. Dimulai diurut dari yang terakhir, baru yang pertama. Selanjutnya, jika pengguna memilih untuk menampilkan antrian pelanggan, yang nomor 3 itu tampilkan antrian pelanggan, maka seluruh pelanggan dalam antrian akan ditampilkan beserta dengan nomor ID. Jadi supaya kita ini menambahkan pelanggan seperti tadi, Asep dan Boger, maka akan memunculkan output seperti ini. Pencet saja nomor 3, set, kita enter. Pelanggan dalam antrian nomor 3.
Kita ulang lagi, ini agak error ini. Tambah pelanggan. Asep. Satu lagi. Boger. Sudah ditambahkan dua ini, kemudian kita tampilkan saja, pencet 3. Nah, maka setelah dimasukkan, ditambahkan ini, ketika dipencet 3 diminta masukkan mencet perintah 3, angka 3, maka yang muncul akan menampilkan pelanggan dalam antrian dan dengan ID-nya, lengkap dengan ID-nya. Yang nomor 1 itu siapa, yang nomor 2 itu siapa. Karena di sini saya itu yang pertama itu Asep dan yang nomor 2 itu Boger, maka sesuai ID. ID yang pertama itu Asep, ID yang kedua itu Boger gitu. Setelah itu, bagaimana caranya kita untuk keluar dari pemrograman tersebut? Gampang saja, tinggal kita pencet nomor 4. Pencet nomor 4, kemudian enter. Nah, setelah itu otomatis kita akan keluar dari program. Kode execution successful gitu. Oke. Ya, sudah sesuai. Ketika kita seperti di soal ya. Di soal ini kan tadi itu di pertama itu menampilkan output masukkan nama, menu antrian puskesmas sudah, ada pilihan 3-nya sudah ada juga, ada pilihan 2 juga, di pilihan 4 juga ada. Yang terakhir itu gimana? Jika memilih pilihan 5 dapat memunculkan pesan pilihan tidak valid. Coba kita cek saja programnya. Apakah akan keluar seperti itu? Pencet 5. Nah, pilihan tidak valid, silahkan coba lagi. Maka coding program di kali ini, coding yang saya jelaskan kali ini sudah sesuai dengan soal yang sudah ditentukan. Cukup sampai di sini saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.